gara-gara saya nonton film Terminator, Pak. Oke, Buat kawan itu. Kawan. Itu tipe Fatboy dengan mesin Big Twin. Itu pertama kali Harley Davidson mengiklankan di Hollywood. Seperti The Avenger, seperti Easy Rider. Hai, welcome back to Dogmapedia. Kennedy di sini. Hari ini kita berada di Sumatera Motor Harley Davidson bersama dengan Halo, saya Hafiz, saya General Manager Sumatera Motor Harley Davidson Medan. Terima kasih sudah berada di dealership kami. Dan di episode kali ini kita akan membahas evolution timeline dari periode 1909 sampai sekarang. Oke. Sebenarnya Harley Davidson itu awal dari sejak 1903. Pelakunya ada 4. Start dengan single F engine dulu sebelum ke F Big Twin atau apa yang kita sering bilang F head. Dengan hadirnya atmospheric V Twin ini, itu ada perkembangan teknologi. Ya. Dari 1903 sejak mereka awal bangun sampai ke tahun 1908, 1907, 1908, mereka mendapat tantangan yang sangat hebat ya, sangat besar. Itu dari merek roda 4 yaitu Ford. Ford ya, Pak ya. Merek roda 4 dengan produsen yang massal, banyak, murah dan praktis ya, ya dibandingkan roda 4 dan roda 2 waktu itu. 4 sekawan ini coba bagaimana supaya ini bisa perubahan. Jadi mereka ciptakan sebuah mesin yang dapat meningkatkan teknologi yang tidak bisa bertahan di pasar. Kalau tidak bisa tahan, mereka akan tutup. Jadi untuk tidak kalah, atmospheric V-twin ini diciptakan supaya terobosan baru kepada teknologi mesin dan juga terobosan baru kepada sepeda motor. Semua ini dapat disamakan dan dapat ikut menantang. Jadi tidak ada julukan yang mereka khusus bahwa itu atmospheric V-twin. Itu hanya karena waktu itu ada tantangan dan bagaimana mereka harus mengambil satu kesimpulan untuk meningkatkan teknologi. Pada 1909 hadirlah mesin ini yang mereka kerja selama 1 tahun 1908 sampai 1909 supaya dari single engine F single engine dari 1903 sampai 1908, lalu 1909 mereka ciptakan atmospheric V-twin ini. Dan secara tidak sengaja juga pada tahun itu V-twin ini menjadi satu lambang ya. Satu lambang ya, satu lambang trademark bahwa semua mesin Harley Davidson itu berbentuk V. Kalau V-twin-nya itu yang tadi kita bicara karena sudah menjadi satu trademark. Ya. Itu otomatis menjadi dasar sejarahnya Harley Davidson di mesin ya. Jadi kalau kita lihat Harley Davidson, mesinnya pasti V. Kalau F-head ini karena disusur ya, lahirnya pada 1911. Mereka ciptakan ini dengan 1000 cc sampai 1200 cc. Mesin ini juga mereka memperhaluskan lagi ya, memperhaluskan dan buat dengan bahan yang sangat begitu bagus. Lalu mereka sengaja menghadirkan sistem pengapiannya yang tahan air yang dirancang untuk digunakan di jalan umum. Jadi sama seperti tadi atau awal pernah kita cerita, julukan nama ini bentuk mesinnya yang mereka lihat dan sepakati. Sepertinya ini V-twin ini sudah kita namakan karena ada huruf V-nya dan di dalam mesin itu. Akhirnya kita harus akui apa yang mereka julukan, yang mereka berikan julukan itu F-head. Kalau kita lihat terbalik atau ada sebaliknya, kalau kita ambil singlenya itu kelihatan itu mesinnya sama ada 2 corong gitu. Jadi kayak F. Jadi mereka menyepakati sebuah investasi mereka itu. Kalau itu F, jadi mereka sepakati itu. Dan juga kedepannya banyak lagi mesin-mesin yang mereka sudah ciptakan dan mereka sama julukan-julukan itu karena
bentuk yang mereka desain itu. Ikoniknya itu huruf F ya Pak ya? Berarti Betul, ya? betul. Karena perubahan dari tadi V ke F ya Pak ya? Betul. Oke. Ini lebih canggih lagi ya Pak ya sepertinya? Lebih bagus lagi ya? Semua mesin Harley itu luar biasa. Luar biasa ya Pak ya? Sangat. Wow. Kalau flathead ini di tahun 29 sampai 76 ya. Sampai 76 ya Pak ya? 73 ya, 73, 76 ya, Oke. tepat ya. Kapasitas silindernya pun tidak terlalu besar, hanya 742 cc. Mendapat julukan dari bentuk kepala yang datar ya, sangat flat. Mesin ini juga memiliki katup kepala silinder, terus menampilkan kepala yang mudah dilepas untuk kemudahan servis. Oke. Lalu mereka juga menggunakan mesin ini di beberapa tipe Harley Davidson, di WL, di WLA. Itu ada beberapa tipe motor yang digunakan waktu zaman Perang Dunia Pertama. Wow, knucklehead Pak. Tambah lagi nih, Ya. saya ingat saya nonton filmnya ini. Pas ini dia coba sepeda motornya dengan mesin yang baru, jalan lurus, balik, meledak. Habis muka dengan oli semua. Karena bocor. Saya ingat saya masih nonton film itu. Dapatkan informasi yang lebih banyak, nonton film Harley Davidson itu. 2019 ke bawah. Itu ada di History Channel. Tapi di YouTube sudah ada banyak. Setelah banyak kali mencoba, dan mesin itu didesain dengan kepalan tangan ya. Kayak ada namanya knuckle. Knuckle. Oke. Kalau kita cerita motor baru itu di Harley Davidson itu sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit. Tapi yang you bisa lihat kok, mesinnya macam-macam ya. Ya. Habis tahun ini sekian tahun pakai mesin ini pula, sekian tahun pakai ini mesin pula. Tapi motornya cuma itu aja. Dari 1903 setelah mendapat tantangan sampai ke yang kita cerita hari ini, sekarang ini knucklehead, mereka itu menciptakan teknologi-teknologi baru, bukan motor baru. Performance-nya, speknya, kebutuhan pelanggan, kebutuhan umum, bagaimana dapat menggunakan dengan baik, dan keselamatan pastinya. Wow. Lebih besar dari knucklehead. Setiap kali mereka sudah sukses berjalan, apalagi yang mereka ciptakan. Bukan motor baru, tapi mesin yang lebih friendly use, ya, mesin yang lebih mudah digunakan, mesin yang lebih dapat merasakan performance yang luar biasa. Pun mereka menciptakan sebuah sepeda motor untuk racing, untuk segala macam. Tapi mereka tetap memikirkan bagaimana memasarkan ini secara global, umum. Dan bisa menggunakan, dapat bergaya dan dapat merasakan kebebasannya. Tiap yang mereka ciptakan itu pasti bagaimana mengurangi bobotnya, daya tahannya, sirkulasi olinya yang lebih baik, hidroliknya yang baru dan sebagainya. Jadi setiap tahun itu kalau udah pakai, engkolnya kayaknya keras nih, besok harus ganti engkol yang lebih baru. Kalau nggak pakai engkol yang lebih baru, harus pakai auto starter. Bagaimana nih, listrikannya dan segala macam. Itu masuk ke era baru, masuk ke era baru, masuk ke era baru. Sehingga produsen-produsen yang lain tidak dapat mengejar Harley Davidson. Dan jangan lupa, ini baru singkat. Nanti kita sambung Harley Davidson tahun ini yang kita bicara, besok udah merayakan 120 tahun. Wow, udah lama banget ya Pak ya? Tidak ada perusahaan sepeda motor atau merek sepeda motor yang setua Harley Davidson. Wow. Saya punya favorite nih. Favorite Pak Hafiz ya Pak ya? Shovelhead ini banyak peminatnya. Sebenarnya semua mesin, semua motor Harley Davidson, semua mesin dikejar kejar kolektornya, kejar peminat ardent fans-nya, atau mengejar sesuatu yang unik yang orang tidak punya. Nah, Shovelhead menjadi satu mesin yang merubah hampir semua. Ya, kami masuk nih di era touring ya. Di sini pada tahun ini mereka menciptakan Electra Glide, lalu menggunakan mesin ini dengan power pack ya, sistem kelistrikannya ada 12 volt, pakai karburator. Udah mulai nih, mulai dari mesin yang jadul jadi mesin yang dapat beradu di pasar. Kita merubah mesinnya, kita juga jual lifestyle. 84 ini Shovelhead itu dapat merubah pasar, dapat mengikuti pasar, dapat juga beradu pasar, karena zaman inilah mulai masuk
kompetitor-kompetitor dari Jepang ya, terutama ya, kita nggak usah sebut nama tapi puas. Ini dari H juga nih. Dari H juga ya Pak ya? Itu luar biasa. Merek itu banjiri Amerika Serikat, sehingga salah satunya yang sangat terkena dampak yang besar itu Harley Davidson. Tapi tahun itu dengan perubahan tidak kalah dan penerusnya kita balik lagi ke Penhead. Dari Penhead ke Knuckle ini kan lebih besar. Ya. Kita balik lagi ke dasarnya Penhead tapi membuat yang lebih besar. Jadi banyak informasi di situ ya. Kita mesinnya menjadi 1200 cc, lebih modern ya, penerus ya. Lalu beberapa perubahan yang tadi kita ini. Lalu ada piston yang dibuat lebih kuat lagi. Tapi yang saya lihat dari shovel head ini ada perubahan yang sangat signifikan, itu di kepalanya ada seperti tameng gitu ya Pak ya? Ada power pack ya, ada kepalanya yang itu dibuat dengan aluminium ya, yang keras ya. Itu namanya rocker cover ya, rocker engine cover. Itu yang kita panggil power pack. Jadi itu yang bikin sesuatu yang lebih menarik ya. Lebih menarik di pasaran juga ya Pak ya. Evolution, namanya udah memberi judul bahwa inilah evolusi segala mesin. Dari Harley ya Pak ya? Dari awal sampai tahun 1984. Dan di zaman ini juga pada 1985, Willie G, yaitu cucunya dari 4 sekawan ini, salah satunya dari keluarga Davidson, berhasil mengakuisisi Harley Davidson dari EMF. Sempat Harley Davidson drop, diambil alih dengan beberapa perusahaan, dan terakhir perusahaan AMF. Lalu pada tahun 85 berhasil Willie G. Davidson mengakuisisi kembali Harley Davidson, berarti balik lagi kepada tangan keluarga. Beli balik sahamnya, beli balik keseluruhannya ke tangan keluarga secara IPO. Jadi disinilah menjadi satu evolusi perubahan yang luar biasa. Mau itu dari perusahaan, dari warna, dari gaya hidup, dari lambang, dari nama. Dari tahun itu sebelumnya, di 84 masih kita bisa lihat AMF Harley Davidson. 85 kita bisa lihat di YouTube tuh ada gambar Willie G dengan begini ya. AMF-nya di cross. Jadi cross, ya, Harley Davidson aja. Balik lagi ke mesin ini, itu mereka sematkan di tipe Sportster. Tapi menggunakan sisi yang lebih kecil ya pada tahun 86. Hanya 883 cc sampai 1200. Jadi ini mesin pertama kalinya Harley Davidson menggunakan computer aided design. Ya, computer aided design itu berarti sudah diukur dengan ya AutoCAD ya. Kalau kita cerita sekarang ya di zaman dulu ya. Jadi mereka memastikan tenaganya, mereka mengukur iritnya, mereka banyak ya yang mereka sudah bikin perubahan supaya evolusi mesin serba baru yang bekerja lebih baik, menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan menghasilkan lebih banyak horsepower ya, dan lebih solid. Itu ada di Sportster pada tahun itu sampai tahun 1999. Film Terminator di tahun inilah terbuat. Tapi belum masuk ke Fatboy. Belum masuk ya Pak ya ini ya? Oke. Memang sudah masuk mesinnya, mereka masuk mesinnya, jadi di situ ada Fatboy yang mereka ciptakan dengan mesin ini tapi dengan tenaga yang lebih besar. Tapi pertama mereka sematkan itu di tipe Sportster. Ini bukan rahasia umum lagi nih. Ini bukan rahasia umum. Semua motor dari tahun itu sampai tahun 2017 yang orang tahu ya Twin Cam. Balik lagi dari awal single engine sampai ke 1908, 1909 ada atmospheric V-twin. Twin cam ini jadi semua mesin kita semua bentuk V, dan twin cam ini karena camnya 2 ya, lalu besar, bertenaga, lalu semua motor ya sisinya besar, lalu mereka menggunakan karburator ya, lalu mereka menyempurnakan dengan mesin injeksi ya, sisinya lebih besar lagi pada tahun 2007.
sistem pendingin, mesin model radiator. Lalu pada 2021 mereka buat mesin panggil Revolution Engine. Nah, Revolution Engine ini Big Twin Cam sama Revolution Engine ini jangan keliru. Revolution Engine ini adalah satu keluarga dari Evolution tadi. Karena ada di eranya 99 sampai ke 2000, jadi ada sepeda motor yang mereka cipta tapi memberi nama mesinnya Revolution Engine. Nah, itu di selah-selahnya 1999 sampai 2017. Pada 2021 tuh mereka menciptakan Revolution Engine. Dan uniknya Revolution Engine itu kerjasama dengan Porsche Design, Porsche Engineering. Jadi kalau di jalan atau di social media atau di YouTube atau di katalog kita, kalau Yul melihat sebuah motor yang namanya V-Rod, itu Revolution Engine, tetap huruf V, tapi V-nya sedikit lebih kembang. Jadi ini untuk informasi kawan-kawan, Harley Davidson itu V-nya itu 45 derajat. Tapi khusus untuk Revolution Engine yang V-Rod ini, mereka ciptakan 60 derajat. 60 derajat ya Pak, V-nya ya Pak ya? Ya, tetap V, cuma derajatnya lebih. Jadi sebenarnya Twin Cam itu kalau kita lihat tahun durasi, Twin Cam itu paling pendek durasi tahun. Iya. Cuma 17 tahun. Kita pertama kali pun dikenalkan Milwaukee 8, kita sempat nggak yakin. Tapi Harley Davidson seperti kita tahu dari awal kita diskusi, mereka tidak menciptakan motor baru, tapi mereka menciptakan satu terobosan teknologi terbaru di setiap mesin-mesin mereka. Jadi kan kemarin itu do or die namanya. Ya. Pada tahun itu do or die. Tapi karena mau tetap bertahan dan tidak tutup bisnisnya, mereka memilih untuk memperbarui mesin dan meningkatkan teknologi sampai ke Milwaukee 8 ini. Dan Milwaukee 8 ini jangan lupa ya, kita start dari 107 cubic inch. Itu start dari cuma 1692 atau 98 cc. Lalu hari ini 114, 117 cubic inch, dan paling terbesar itu ada di 131 cubic inch. Itu bersamaan dengan 2147 cc. Luar biasa kan? Mesinnya tetap V, performance-nya bikin lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih dingin lagi. Yang pasti orang belanja. It's not about motorcycle, it's all about lifestyle. Jangan lupa juga, biar ada informasi, ada di tahun 2021 sampai ke tahun 2022 ada Revolution Max yang kita semat di sebuah motor adventure Pan America. Pan America ini dirilis pada 2019-2020 dengan mesin Revolution Max. V yang sama tapi lebih wow, lebih canggih, lebih menarik dan cantik. Bahan lebih ringan, lalu warna juga bagus dengan cc 1250. 2021 kemarin juga disematkan mesin yang sama ke Sportster S. Dan paling terbaru, Revolution Max ini Harley Davidson keluarkan 975 cc di Sportster Nightster. Keren motornya. Keren ya Pak ya. Live to ride, ride to live. Ride your freedom. Terima kasih Pak Hafiz, pengalaman ini luar biasa banget bagi kami semua. Terima kasih Dogmapedia. Jadi kita say goodbye. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Dogmapedia, jangan lupa like dan jangan lupa share juga ya teman-teman. Bye. See you. See you.